Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aydan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita rasakan saat ini ya jamaah, waktu terasa amat sangat singkat. Waktu begitu cepat berlalu. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda hari kiamat, taqarubuz zaman. Waktu terasa amat sangat singkat. Waktu begitu cepat berlalu. Dan inilah yang kita rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga waktu terasa amat sangat singkat. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatakunu sanatu kasyahri, maka 1 tahun bagaikan 1 bulan, dan 1 bulan bagaikan 1 pekan, dan 1 pekan bagaikan 1 hari, dan 1 hari bagaikan 1 jam, dan 1 jam berlalu cepat begitu saja. Dan tidak terasa jemaah, bertambah usia kita, bertambah rambut uban yang kita miliki. Ini menunjukkan makin berkurang jatah kehidupan kita di dunia, makin dekat ajal kematian untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa makna an-nadhir? Pemberi peringatan di dalam ayat yang mulia tersebut. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara penjelasan ulama menjelaskan makna an-nadhir
asyaibu, yaitu rambut uban yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua akan dekatnya ajal kematian kita dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya rambut uban yang kita miliki, maka sungguhlah ajal kematian makin dekat menjemput kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita semua, perintahkan kepada umatnya untuk mengamalkan suatu amalan, yang mana amalan tersebut ketika diamalkan dan kita banyak mengamalkannya akan mendorong kita untuk bersemangat di dalam ibadah. Dan amalan tersebut ketika kita mengerjakannya dan banyak melakukannya akan mendorong kita untuk menekan semaksimal mungkin dari kemaksiatan untuk kita menjauhinya. Apa amalan tersebut jamaah? Yaitu memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak mengingat kehidupan setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan, ai al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Ini menunjukkan mengingat kematian, memperbanyak mengingat kehidupan setelah kematian adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mengingat kematian, memperbanyak mengingat kehidupan setelah kematian adalah ibadah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Dengan memperbanyak mengingat kematian, orang akan terdorong dan termotivasi untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, karena itu menjadi bekal untuk setelah kematiannya. Dengan mengingat kematian, memperbanyak mengingat kehidupan setelah kematian, seseorang akan menekan semaksimal mungkin dari kemaksiatan untuk menjauhinya, karena itu akan menjadi sebab kebinasaan, kesengsaraan untuk kehidupan setelah kematiannya. Berkata Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu ta'ala, al-ghaflatu 'anil mauti wa 'amma ba'dal mauti min asbabit taubah afa min asbabil iqla wa tughyan wal fasad. Lalainya seseorang dari mengingat kematian, lalainya seseorang dari mengingat kehidupan setelah kematian, ini akan menjadi sebab seseorang senantiasa di dalam kelalaian, seseorang senantiasa di dalam keburukan, dan ia senantiasa di dalam kemaksiatan. Apa sebabnya? Ia lalai untuk mengingat kematian. Oleh karenanya, ketika ada orang yang bejat perilakunya, apa yang kita ucapkan untuk orang tersebut? Ia lupa untuk ingat kematian. Kemudian beliau katakan, amma tadzakuril mauti wa amma ba'dal mauti min asbabit taubati wal iqla'i wal isti'dadi lil akhirati. Sedangkan mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kematian, ini menjadi sebab seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sebab seseorang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, akan menjadi sebab seseorang mempersiapkan perbekalan untuk setelah kematiannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina akyasu, orang yang beriman yang bagaimanakah wahai Rasulullah yang paling cerdas? Kalau kita ditanya jamaah, orang yang paling cerdas yang bagaimana, kita akan katakan yang IQ-nya sekian dan sekian. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang beriman bagaimanakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat. Yang pertama,
aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang-orang yang banyak mengingat kematian. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang-orang yang paling baik menyiapkan perbekalannya untuk setelah kematiannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang cerdas, orang-orang yang banyak mengingat kematian dan ia mempersiapkan perbekalan untuk setelah kematiannya. Pertanyaannya jemaah, sudahkah kita mempersiapkan perbekalan untuk kematian kita? Sudah merasa cukupkah ibadah yang kita kerjakan ini sebagai bekal untuk kematian kita? Lihatlah salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mengingat kematian dan mereka mengingat kehidupan setelah kematian, mereka pun menangis dan menangis dan menangis. Perbekalan sedikit, sedangkan perjalanan amat sangat panjang. Kana Utsman idza waqafa 'alal qabri baka hatta yabulla lihiyatahu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ia berdiri di samping kubur, maka Utsman pun menangis hingga air mata tangisannya membasahi jenggotnya. Apa jemaah? Utsman ketika mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kematian, Utsman pun menangis hingga air mata tangisannya membasahi jenggotnya. Maka orang-orang pun bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tuzkarul jannatu wan naru la tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, ketika engkau diingatkan surga, engkau diingatkan neraka, engkau tidak menangis. Kenapa engkau menangis ketika diingatkan alam kubur, ketika diingatkan kematian? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur, kehidupan di alam barzakh adalah awal kehidupan akhirat seorang hamba. Jadi awal kehidupan akhirat kita yaitu diawali dengan kematian kita, kehidupan di alam kubur kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seseorang ia selamat di alam kuburnya, ia mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya, maka sungguhlah proses-proses kehidupan akhirat berikutnya akan lebih mudah untuknya. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah, fa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tetapi ketika seseorang ia tidak selamat di alam kuburnya, ia mendapatkan siksaan azab di alam barzakhnya, maka sungguhlah proses-proses kehidupan akhirat berikutnya akan lebih sulit untuknya. Inilah yang menyebabkan Utsman ia menangis hingga membasahi jenggotnya ketika mengingat kehidupan alam kubur, karena itu adalah awal kebahagiaan bagi seorang hamba, atau itu awal kebinasaan bagi seorang hamba. Dan kita tidak mengetahui jemaah bagaimana malam pertama kita di alam kubur. Ketika seseorang membicarakan malam pertama, mungkin yang ia ingat adalah keindahan. Berbeda perkaranya ketika malam pertama di alam kubur, di alam barzakh, bisa jadi itu adalah kebahagiaan untuknya dan kebahagiaan setelahnya, atau sebaliknya penderitaan untuknya dan penderitaan yang lebih sulit setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ra'aitu manzuran qattu illa wal qabru afda'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan,
melainkan itu adalah pemandangan di alam kubur. Orang-orang disiksa di dalamnya karena sebab amalan buruk mereka ketika di kehidupan dunianya. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengingat kematian dan mengingatkan kematian kepada umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis hingga air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi tanah yang ada di bawahnya. Berkata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin." Kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakamkan jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balassara. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kubur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis hingga air mata tangisannya membasahi tanah yang ada di bawahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk hal yang demikian ini yaitu kematian, maka persiapkanlah perbekalannya. Sudahkah kita mempersiapkan perbekalan kita untuk setelah kematian kita? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perbekalan terbaik seseorang untuk kematiannya dan untuk kehidupan setelah kematiannya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik perbekalan yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada jenazah yang dipikul untuk dikebumikan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal mustarih wa mal mustarahu minhu?" Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang beristirahat dan apa yang dimaksud dengan orang yang diistirahatkan darinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia meninggal dunia, ia menuju peristirahatan di alam kuburnya. Ia meninggalkan hiruk pikuk dunia menuju kenikmatan di alam kuburnya. Tapi sebaliknya, orang yang diistirahatkan darinya yaitu hamba yang kafir atau hamba yang fasik, hamba-hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meninggal dunia, makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya beristirahat dari keburukannya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Asy-syajar," pohon-pohon beristirahat dari keburukannya. "Wad-dawab," begitu juga binatang-binatang beristirahat dari kemaksiatan keburukannya. "Wal-ard," begitu juga bumi yang ia injak beristirahat dari keburukannya. "Wal-ibad," begitu juga manusia-manusia di sekitarnya beristirahat dari keburukan kemaksiatannya. Maka kita termasuk golongan yang mana jemaah? Apakah kematian kita ini menjadi tempat peristirahatan kita menuju kenikmatan di alam kubur kita, atau sebaliknya meninggalnya kita menjadi beristirahatnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan seseorang yang terlentang. Kemudian ada sosok yang berdiri dengan membawa batu yang amat sangat besar. Kemudian batu yang besar tersebut dilemparkan ke kepala orang yang terlentang hingga hancur kepalanya
sehancur-hancurnya. Kemudian kepala tersebut kembali bagus, dan sosok yang berdiri mengambil kembali batunya dan melemparkan ke kepala orang yang terlentang tersebut hingga hancur kepalanya sehancur-hancurnya, dan seterusnya. Maka dengan herannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahadan?" Siapa orang tersebut? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yanamu 'anis salatil maktubah." Orang-orang yang tidur di waktu salat wajib hingga ia meninggalkannya. Maka ini menjadi sebab seseorang diazab di alam kuburnya karena ia tidur di waktu salat wajib hingga ia meninggalkannya. Dan disebutkan, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Rasulullah melewati dua kubur. Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'azzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya jemaah? Karena dia tidak bersih dari membersihkan air kencingnya. Dia tidak menjaga dirinya dari najis bekas air kencingnya. Hingga dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, keumuman dan kebanyakan azab kubur disebabkan seseorang tidak menjaga dirinya dari bekas air kencingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita maksimalkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi perbekalan untuk kehidupan setelah kematian kita dan kehidupan akhirat kelak, untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam keselamatan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana innana nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana innana nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.